Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai analisis kualitas tes dan butir soal. Di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan analisis kualitas tes. Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Oleh karena itu, tes yang digunakan guru harus memiliki kualitas yang baik. Nah, analisis tes berkaitan dengan pertanyaan, apakah tes itu mampu dijadikan sebagai alat ukur yang benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur, dan sampai mana tes tersebut dapat diandalkan atau berguna. Nah, kedua pertanyaan tersebut sebenarnya menunjukkan pada dua hal pokok, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, kedua hal ini juga yang sekaligus merupakan karakteristik alat ukur yang baik. Jadi kita akan membahas terkait analisis kualitas tes ini adalah validitas dan reliabilitas. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait dengan validitas. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Nah, suatu instrumen dapat dikatakan valid atau sahih apabila benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Nah, validitas menjadi hal yang sangat penting karena akan menjadi kebermaknaan dalam sebuah tes, serta mengukur kemampuan peserta didik secara tepat. Nah, adapun jenis-jenis validitas ada 4, yaitu validitas isi, validitas empiris, validitas konstruk, dan validitas faktor. Validitas isi sering digunakan dalam penilaian hasil belajar atau untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan dan perubahan psikologis yang terjadi setelah mengalami proses pembelajarannya. Nah, validitas isi juga disebut pula validitas kurikuler, berkenaan dengan relevansi materi tes dengan kurikulum yang ditentukan, atau validitas perumusan berkenaan dengan apakah aspek dalam soal tercakup dalam apa yang hendak diukurnya. Nah, validitas kurikuler ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain mencocokkan materi tes dengan silabus dan kisi-kisi, melakukan diskusi dengan sesama pendidik, atau mencermati kembali substansi dari konsep yang akan diukurnya. Lalu yang kedua ada validitas empiris. Validitas empiris dilakukan dengan pendekatan korelasi untuk mencari hubungan skor tes dengan kriteria tertentu. Nah, validitas empiris ini disebut juga validitas yang dihubungkan dengan atau validitas statistik. Biasanya terkait dengan hitungan. Nah, adapun validitas empirik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada validitas prediktif, ada validitas konkuren, dan ada validitas sejenis. Nah, dalam mengukur validitas suatu tes hendaknya yang menjadi kriteria sudah betul-betul valid sehingga dapat diandalkan keampuhannya dan dapat dianggap sebagai tes standar. Nah, sebaliknya, bila kriterianya tidak valid, maka tes-tes lain yang akan divalidasi menjadi kurang atau tidak meyakinkan. Nah, suatu tes akan mempunyai koefisien validitas yang tinggi jika tes itu betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukurnya dari peserta didiknya. Nah, untuk menguji validitas empirik dapat digunakan jenis statistik seperti korelasi produk momen, korelasi perbedaan peringkat, ataupun korelasi diagram pencar. Lalu yang ketiga ada validitas konstruk, merupakan konsep yang dapat diobservasi dan dapat diukur.
Validitas konstruk dikenal juga dengan istilah validitas logis dan digunakan dalam tes-tes psikologi untuk mengukur gejala perilaku yang abstrak. Validitas konstruk digunakan untuk mengetahui sejauh mana tes dapat mengobservasi dan mengukur fungsi psikologis seperti kesetiakawanan, kematangan emosi, sikap, motivasi, minat, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada validitas faktor. Penilaian hasil belajar kerap menggunakan pengukuran atas suatu variabel yang terdiri dari beberapa faktor yang diperoleh dari indikator-indikatornya. Nah, validitas faktor ini dapat dihitung dengan menghitung homogenitas setiap faktor dengan total skor dan antara skor faktor satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah jenis-jenis validitas yang bisa digunakan untuk mengukur kevalidan, kesahihan suatu tes. Jadi diukur terlebih dahulu valid atau tidaknya. Ya. Nah, adapun cara untuk mengetahui validitas alat ukur, yang pertama bisa dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Menurut Pearson yang terdiri dari dua macam, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan atau nilai tesnya itu disederhanakan, ya, disederhanakan. Adapun rumusnya bisa saudara perhatikan, yaitu RXY sama dengan sigma XY yang sudah dicari simpangannya, ya, dicari simpangannya atau diperkecil dari hasil utamanya, gitu ya, disederhanakan, dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, begitupun untuk rinciannya bisa saudara lihat juga masing-masing pengertiannya. RXY itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Lalu sigma XY itu adalah jumlah perkalian antara X dengan Y. Namun yang dikalikan, yang harus diperhatikan adalah simpangannya. Ya, yang harus diperhatikan adalah simpangannya atau nilai yang sudah disederhanakannya. Lalu XY itu kuadrat dari X dan Y kuadrat itu kuadrat dari Y. Nah, itu adalah korelasi produk momen dengan simpangan. Nanti saudara bisa lihat dalam video yang lainnya terkait bagaimana cara menghitung validitas dengan korelasi produk momen dengan simpangan ini. Bisa menggunakan Excel ataupun bisa menggunakan aplikasi khusus yaitu seperti SPSS. Nah, lalu yang kedua masih menurut Pearson, yaitu ada rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Maksudnya dalam perhitungannya kita tidak memperkecil nilai aslinya terlebih dahulu, tidak menghitung simpangannya terlebih dahulu, tetapi kita menghitung secara langsung angka atau nilai dari masing-masing peserta didiknya atau nilai dari hasil tesnya. Nah, adapun rumusnya bisa saudara perhatikan juga dalam video ini, yaitu RXY sama dengan N. N itu adalah total siswa, ya, yang akan kita uji validitas, dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan saudara bisa mencari sekali lagi pada video-video yang lain tentang bagaimana mengukur validitas baik dengan tadi simpangan ataupun dengan angka kasar. Nah, setelah sudah diketahui hasilnya, setelah saudara sudah memasukkan nanti angka-angkanya, sudah dihitung, hasilnya bisa menjadi kesimpulan. Hasilnya itu merupakan kesimpulan dari validitas yang kita uji coba. Ya, apabila hasilnya, jika kita lihat di tabel ya, di klasifikasi koefisien korelasinya, jika hasilnya antara 0,80 sampai 1, maka validitasnya sangat tinggi. Jika antara 0,60 sampai 0,79, maka validitasnya tinggi.
Begitupun seterusnya. Ya. Jadi ketika kita mau menyimpulkan validitasnya, hasil dari perhitungannya, kita harus bisa melihat dari klasifikasi koefisien korelasi. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi validitas hasil tes. Adapun yang pertama yang bisa mempengaruhi validitas hasil tes adalah faktor instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi yang kurang baik akan menghasilkan hasil evaluasi yang kurang baik pula. Nah, untuk itu dalam mengembangkan instrumen evaluasi, seorang evaluator atau guru harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi validitas instrumen dan berkaitan dengan prosedur penyusunan instrumennya. Seperti kita, seorang guru harus memperhatikan silabusnya, kisi-kisi soalnya, petunjuk mengerjakan soal, dan pengisian lembar jawaban, kunci jawaban, penggunaan kalimat efektif, bentuk alternatif jawaban, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan sebagainya. Itu adalah yang bisa mempengaruhi validitas dari hasil tes. Lalu yang kedua ada faktor administrasi, evaluasi, dan penskoran. Nah, banyak hal yang mempengaruhi hasil evaluasi yang berkaitan dengan administrasi dan penskoran. Antara lain alokasi waktu dalam pengerjaan tes atau soalnya, kedisiplinan pengawas, kedisiplinan dari peserta tesnya, kesalahan dalam melakukan penskoran, serta kondisi fisik dan psikis dari masing-masing peserta tesnya. Nah, dalam hal ini banyak sekali terjadi penyimpangan atau kekeliruan, sehingga perlu diantisipasi oleh kita sebagai guru ketika kita akan melaksanakan suatu tes. Yang ketiga yang dapat mempengaruhi validitas hasil tes yaitu faktor jawaban dari peserta didik. Nah, dalam praktiknya faktor jawaban peserta didik justru lebih banyak berpengaruh terhadap validitas hasil tes dibandingkan dengan kedua faktor yang tadi sudah disampaikan. Nah, faktor ini meliputi kecenderungan peserta didik untuk menjawab dengan cepat namun kurang tepat, keinginan untuk mencoba-coba jawaban, dan menggunakan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal bentuk uraian. Itu adalah hal yang bisa mempengaruhi validitas ya, dari suatu tes yang perlu kita perhatikan, yang perlu guru perhatikan dalam mengukur validitas hasil tes. Nah, setelah tadi saya menjelaskan terkait dengan validitas, lalu yang kedua yang akan saya jelaskan terkait dengan analisis kualitas tes yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, pengertian reliabilitas kita juga bisa mengartikan, yaitu serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukurannya yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Nah, suatu tes dapat dikatakan reliable apabila selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada kesempatan yang berbeda. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas antara lain adalah panjangnya tes, sebaran skornya, lalu tingkat kesukaran, dan objektivitas dalam melakukan pemeriksaannya. Itu terkait dengan reliabilitas yang harus kita pahami. Nah, adapun metode-metode dalam menghitung reliabilitas ini, yang pertama bisa menggunakan tes tunggal atau single test. Nah, tes tunggal yaitu tes yang terdiri dari suatu perangkat atau hanya satu set
yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Nah, dengan demikian hasil tes ini hanya terdapat satu kelompok data berupa skor hasil tesnya. Nah, adapun bermacam-macam teknik yang bisa digunakan untuk menentukan reliabilitas jenis tes tunggal ini. Lalu yang kedua ada metode tes ulang atau tes retest method. Tes ulang adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek sebanyak 2 kali. Reliabilitasnya dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes pertama dengan tes kedua. Metode tes ulang adalah penggunaan tes yang sama 2 kali pada sejumlah peserta tes yang sama juga. Nah, metode tes ulang dilakukan untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Nah, dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetesan hanya memiliki 1 seri tes, tetapi diuji cobakan atau dilaksanakan 2 kali. Nah, oleh karena tesnya hanya 1 dan dicobakan 2 kali, maka metode ini dapat disebut dengan single test double trial method. Kemudian hasil tes dari kedua tes tersebut itu bisa dihitung korelasinya. Lalu yang ketiga ada metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes ekuivalen adalah tes yang terdiri dari 2 perangkat di mana soal-soal pada perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua. Nah, pengertian ekuivalen ini adalah soal-soal yang memuat konsep yang sama, tetapi soal tersebut tidak percis sama. Nah, selain memuat konsep yang sama, tingkat kesukarannya pun harus sama juga. Jangan yang pertama soalnya sulit, banyak yang sulit, sementara di soal yang kedua itu banyak yang mudah atau sedangnya. Nah, tidak boleh harus sama tingkat kesukarannya. Nah, misalkan untuk soal pemfaktoran suku 3 bentuk ekuivalen dengan bentuk, tetapi tidak ekuivalen dengan bentuk sebab meskipun konsep suku 3 dan pemfaktoran sama, tetapi tidak kesukarannya. Kesukarannya itu berbeda. Nah, untuk menentukan reliabilitasnya, bisa dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes untuk soal perangkat pertama dengan hasil tes dari perangkat kedua. Nah, itu adalah 3 metode yang dalam menghitung reliabilitas yang bisa kita lakukan dalam mengetahui atau menghitung reliabilitas, keajigannya. Nah, untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes ini, yang tadi disampaikan itu bisa menggunakan rumus dari Spearman-Brown. Nanti saudara bisa silakan cari juga di YouTube-nya ya bagaimana cara menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman-Brown. Nah, jika nanti hasil akhir dari perhitungannya sudah diketahui, untuk mendeskripsikan hasil dari hitungannya, maka perlu memperhatikan dari klasifikasi koefisien reliabilitasnya. Ya, bisa dilihat pada tabelnya. Jika nanti hasilnya 0,00 sampai dengan 0,199, maka reliabilitasnya itu sangat rendah. Ya, apabila 0,20 sampai 0,399, maka reliabilitasnya itu rendah. Begitupun ya sesuai dengan kriteria atau klasifikasi yang ada pada tabelnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas antara lain yang pertama adalah jumlah butir soal. Nah, banyaknya soal pada suatu instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitasnya. Semakin banyak soal, maka tes yang bersangkutan cenderung semakin menjadi reliable. Lalu yang kedua ada homogenitas soal tes. Soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitasnya. 2 buah tes yang sama jumlah butir-butirnya akan tetapi beda gitu ya, berbeda isinya. Misalnya yang satu mengukur tentang pengetahuan kebahasaan dan yang satu tentang kemampuan ekonomi, akan menghasilkan tingkat reliabilitas yang berbeda. Tes ekonomi cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang tinggi daripada tes kebahasaan. Kebahasaan
Karena dari segi isi kemampuan menyelesaikan soal ekonomi itu lebih homogen daripada pengetahuan kebahasaan. Lalu yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Nah, semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes untuk memiliki reliabilitas yang tinggi juga. Lalu faktor yang mempengaruhi yang keempat yaitu keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Nah, kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang makin tinggi juga. Lalu yang kelima ada kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Nah, bahwa soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliabel dibandingkan dengan soal-soal yang sangat sukar atau sangat mudah. Lalu yang keenam yaitu heterogenitas kelompok. Nah, semakin heterogen suatu kelompok dalam pengerjaan suatu tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Lalu yang ketujuh, motivasi individu. Motivasi dari masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mempengaruhi reliabilitasnya. Nah, perbedaan motivasi antar individu dalam kelompok akan menimbulkan kesalahan acak pada pengukurannya. Karena individu yang tidak memiliki motivasi tidak akan mengerjakan instrumen tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas adalah variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya akan memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada menghasilkan rentang skor yang lebih sempit. Seperti bentuk pilihan ganda cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada bentuk soal benar salah. Nah, itu adalah kedelapan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat reliabilitas. Nah, setelah saya tadi menjelaskan mengenai analisis kualitas tes, maka selanjutnya saya akan menjelaskan juga terkait dengan analisis butir soalnya. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes tersebut. Nah, oleh karena itu, soal dikatakan memiliki kualitas tinggi sebagai alat ukur hasil belajar jika memiliki tingkat kebaikan butir-butir soalnya. Nah, soal yang bermutu adalah soal yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya sesuai dengan tujuannya. Di antaranya dapat menentukan siswa mana yang sudah atau belum menguasai materi yang diajarkan guru. Nah, telah dijelaskan tadi bahwa analisis soal antara lain bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang, lebih, atau sedang, dan soal yang tidak baik. Nah, dengan analisis soal ini dapat diperoleh informasi juga tentang kekurangan sebuah soal tes dan petunjuk bagaimana untuk mengadakan perbaikannya. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari analisis butir soal. Tujuan analisis butir soal yaitu untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang buruk. Sehingga kita atau seorang guru akan mendapatkan petunjuk untuk melakukan perbaikan terkait dengan soal-soal yang telah dibuatnya. Nah, adapun manfaat yang dapat diberikan apabila tes dilakukan analisis terhadap butir soalnya adalah yang pertama membantu pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakannya. Lalu yang kedua untuk melakukan revisi seperti untuk tes informal dan lokal atau seperti tes buatan guru gitu ya, tes yang dibuat atau disiapkan oleh guru. Lalu yang ketiga mendukung penulisan soal yang efektif. Yang keempat memberikan masukan kepada guru tentang kesulitan dari peserta didik.
Yang selanjutnya merevisi materi yang dinilai atau yang diukur, dan yang terakhir meningkatkan keterampilan penulisan soal. Nah, dari penjelasan tujuan dan manfaat yang sudah tadi saya sampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa analisis butir soal merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh guru dalam menyusun soal agar diperoleh soal dengan kualitas yang baik. Nah, melalui kegiatan analisis butir soal dapat mengkaji dan mengidentifikasi kualitas soal sebagai instrumen penilaian pembelajaran. Dan dengan kegiatan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki butir soal yang sudah disusun juga. Soal yang bermutu adalah soal yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya tentang penguasaan materi peserta didiknya. Nah, melalui kegiatan analisis butir soal, guru akan dapat menentukan soal-soal yang baik dan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, guru juga dapat merevisi soal-soal yang sudah tidak relevan dengan materi yang diajarkan dengan melihat banyaknya peserta didik yang tidak mampu menjawab butir soal tersebut. Itu adalah tujuan dan manfaat dari analisis butir soal yang perlu kita paham. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara teknik analisis kualitas butir soal, itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kualitatif dan yang kedua secara kuantitatif. Analisis secara kualitatif berkaitan dengan isi dan bentuknya, bentuk dari soalnya. Sedangkan secara kuantitatif berkaitan dengan ciri-ciri statistiknya atau perhitungannya. Kita akan coba jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materinya, konstruksinya, bahasa atau budayanya, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Telaah kualitatif atau analisis teoritik dilakukan sebelum butir-butir soal itu diuji cobakan dan dianalisis secara empirik. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam telaah kualitatif atau dalam analisis kualitatif yang tadi sudah disebutkan adalah aspek materinya, konstruksinya atau pengembangannya, dan bahasa atau budaya untuk ditelaah berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif ini, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah gitu ya, atau kita anggapnya sebagai yang paling tahunya lah ya, sebagai yang paling tahunya. Nah, dengan teknik ini setiap butir soal itu didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli tadi. Ya, sedangkan teknik panel adalah teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soalnya. Nah, kaidahnya itu diantaranya adalah dengan melihat dari materi ajarnya, konstruksinya, pengembangannya, bahasa atau budaya, dan kebenaran dari kunci jawabannya. Ya. Jadi tadi kalau teknik moderator itu lebih kepada mendiskusikan atas soal yang sudah dibuat oleh guru, yang nanti akan didiskusikan dengan guru-guru yang lainnya. Sementara teknik panel ini lebih ke analisis bagaimana penggunaan atau kesesuaian dengan materi ajarnya, lalu bagaimana pengembangannya, bagaimana penulisan ya secara bahasanya atau budayanya, serta kebenaran dari kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Nah, adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam menelaah butir soal berbentuk objektif pilihan ganda adalah yang pertama,
kita harus memperhatikan dari aspek materinya. Nah, aspek materi itu harus diperhatikan bahwa soal itu harus sesuai dengan indikatornya, baik indikator soal ataupun indikator pencapaian kompetensinya. Sehingga dari soal yang dibuat itu akan mengarah kepada tujuan belajar dan mengarah kepada pencapaian dari kompetensinya. Lalu distraktor itu harus berfungsi, ya, dan hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat. Lalu yang kedua ada aspek konstruksi. Ya, yang perlu diperhatikan dari aspek konstruksi ini adalah pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Lalu rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pertanyaan yang diperlukan. Lalu pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. Jadi jangan sampai ketika kita membuat soal, soal kita itu terlihat sekali mengarah kepada kunci jawaban. Lalu pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Lalu ketika dalam soal ada gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, ataupun sejenisnya, harus jelas dan berfungsi dengan baik. Lalu harus diperhatikan juga panjang pilihan jawaban harus relatif sama. Ya. Jadi antara A, B, C, D, dan E itu panjangnya harus relatif sama gitu ya. Pilihan jawabannya itu harus relatif sama kalimatnya. Jumlah kalimatnya, jumlah katanya dalam kalimat tersebut. Lalu pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar gitu ya. Atau hilangkan jadi dalam pemilihan alternatif jawabannya semua benar atau semua salah gitu ya. Lalu pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka tersebut atau kronologisnya. Jadi jangan ngacak gitu ya. Dan yang terakhir, butir-butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Jadi diusahakan ketika kita membuat soal itu jangan misalkan soalnya itu nomor 12, nah si pernyataannya itu ada di nomor 10 misalkan atau ada di nomor 9. Jadi jangan hindari penggunaan soal-soal yang seperti itu. Nah, itu adalah yang harus diperhatikan dalam aspek konstruksinya. Lalu yang ketiga, yang harus diperhatikan dari aspek bahasa atau budayanya. Ya, antara lain yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, harus menggunakan bahasa Indonesia yang sangat jelas, yang bisa dipahami oleh peserta didiknya atau peserta tesnya. Lalu menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, ya, atau cenderung seperti menyesuaikan dengan kebudayaan di daerah setempat gitu. Ya, hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan bahasa tidak menggunakan bahasa yang hanya berlaku di daerah kita tinggal gitu ya. Lalu pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama. Nah, itu adalah ketiga aspek terkait dengan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam menelaah butir soal yang bentuknya itu adalah pilihan ganda. Oh, dan satu lagi, mohon maaf saya lupa, satu lagi yang harus diperhatikan adalah pedoman penskorannya ya, aspek pedoman penskorannya. Nah, pedoman penyokoran juga harus jelas agar objektivitas pemberian skor oleh guru dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman pemberian skor untuk setiap butir soal uraian harus disusun sesegera mungkin setelah kalimat-kalimat butir soal tersebut selesai dirumuskan. Nah, yang harus diperhatikan ketika kita membuat pedoman skor itu tidak boleh disusun ketika kita akan melakukan penskorannya gitu, akan mengoreksinya, gitu, mengoreksi hasil dari tesnya. Gitu. Jadi harus dibuat ketika kita membuat soalnya juga. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan atau jelaskan pada video-video sebelumnya.
ya, atau dalam perkuliahan pun sudah saya jelaskan bagaimana melakukan atau menentukan pedoman penskorannya. Nah, itu sekali lagi keempat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan ketika kita menelaah butir soal yang bentuknya itu pilihan ganda. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah analisis butir soal secara kuantitatif. Nah, yang tadi yang secara kualitatif mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan analisis butir soal secara kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada bukti empirik. Salah satu tujuan utama pengujian butir-butir soal secara empirik adalah untuk mengetahui sejauh mana masing-masing butir soal membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Nah, data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diuji cobakan terlebih dahulu. Nah, ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif ini. Yang pertama pendekatan secara klasik dan yang kedua secara modern. Analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Pada teori tes klasik, analisis item tes dilakukan dengan memperhitungkan kedudukan item dalam suatu kelas atau kelompok. Karakteristik atau kualitas item sangat tergantung pada kelompok di mana diuji cobakan, sehingga kualitas item terikat pada sampel responden atau peserta tes yang memberikan respon. Nah, terdapat beberapa kelebihan analisis butir soal secara klasik ini, antara lain murah, sederhana, familiar, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, atau bisa juga dengan menggunakan beberapa data dari peserta tesnya. Nah, sementara analisis butir soal secara modern adalah penelaahan butir soal dengan menggunakan teori respon butir atau item respon teori. Teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu butir dengan kemampuan peserta didik. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal ditelaah dari segi tingkat kesukaran butir, daya pembeda, penyebaran pilihan jawaban untuk soal yang objektif atau pilihan ganda, atau fungsi pengecoh pada setiap pilihan jawaban, lalu melihat dari reliabilitas dan validitas soal. Itu adalah analisis butir soal secara kuantitatif. Ya. Jadi lebih mengarah kepada perhitungan matematika. Ya. Harus ada statistiknya, ada perhitungan. Nah, untuk mengukur analisis secara kuantitatif ini, yang pertama yang bisa kita gunakan yaitu kita menguji tingkat kesukaran soalnya. Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut itu baik. Nah, suatu soal hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak juga terlalu mudah. Tingkat kesukaran soal juga adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan, atau dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui soal tergolong soal mudah atau soal sukar, sulit. Ya. Nah, tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Besarnya tingkat kesukaran berkisar antara 0,00 sampai dengan 1. Tingkat kesukaran butir dan perangkat soal dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tadi soal yang mudah, soal yang sedang, dan soal yang sukar. Nah, adapun kriteria tingkat kesukaran butir soal bisa saudara perhatikan dalam videonya juga.
Soal sukar itu tingkat kesukarannya antara 0,00 sampai dengan 0,25. Soal sedang itu tingkat kesukarannya 0,26 sampai dengan 0,75. Dan soal mudah itu tingkat kesukarannya 0,76 sampai dengan 1. Nah, bagaimana cara menghitung tingkat kesukarannya? Silakan nanti saudara bisa melakukan literasi ya dari video yang lain, dari YouTube yang lain untuk mengetahui bagaimana cara mengukur tingkat kesukaran ini. Ya, jadi nanti bisa dilakukan manual dalam Excel ataupun bisa dilakukan juga dengan menggunakan aplikasi. Nah, untuk menyusun suatu tes sebaiknya digunakan butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang berimbang, seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya, biasanya kategori sukar itu boleh ada sebanyak 25%, lalu kategori sedang itu bisa 50% dan kategori mudah itu 25%. Jadi secara proporsional pembagiannya gitu ya. Seperti itu bisa dilakukan. Soal mudahnya ada 20%, sedangnya 50%, dan soal sukar atau sulitnya itu ada 25%. Itu yang pertama untuk analisis butir soal secara kuantitatif dengan tingkat kesukaran soal. Lalu yang kedua bisa dilakukan juga dengan menghitung daya pembedanya. Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensinya. Nah, daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal yang dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang ditanyakan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Nah, adapun kriteria besarnya koefisien pada daya pembeda ini atau daya beda soal ini, daya beda baik apabila koefisien korelasinya antara 0,40 sampai dengan 1. Daya beda sedang kondisinya itu soalnya tidak perlu direvisi ya jika koefisien korelasinya 0,30 sampai dengan 0,39. Lalu daya beda cukup yang perlu direvisi, diperbaiki soalnya, yaitu koefisien korelasinya 0,20 sampai dengan 0,29, dan daya beda tidak baik, yaitu koefisien korelasi antara min 1 sampai dengan 0,19 ya. Nah, ini perlu diperhatikan apabila berada pada daya beda tidak baik, maka soalnya itu ya harus dihilangkan, harus dihapus gitu ya. Harus diganti dengan soal yang lain. Nah, cara mengetahui atau menganalisis butir soal dengan daya pembeda ini bisa menentukan juga tadi ya, mana soal-soal yang perlu direvisi, mana soal-soal yang tidak perlu direvisi, baik secara pertanyaannya ataupun alternatif jawabannya jika soalnya PG. Dilihat saja dari kriteria. Nah, lalu bagaimana cara perhitungannya? Silakan nanti kembali saudara bisa melihat atau melakukan literasi dari video-video yang menjelaskan tentang bagaimana menghitung daya pembeda. Nah, yang ketiga masih terkait dengan analisis butir soal secara kuantitatif. Selain tadi kita menghitung tingkat kesukaran, daya pembeda, yang ketiga yang harus kita pahami adalah kita harus juga memperhatikan dari fungsi pengecohnya. Fungsi pengecoh atau distractor function tes objektif bentuk multiple choice atau pilihan ganda pada setiap butir item yang dikeluarkan dalam tes telah dilengkapi beberapa kemungkinan jawaban atau yang sering dikenal dengan istilah option atau alternatif. Nah, option atau alternatif tersebut jumlahnya berkisar antara 3 sampai dengan 5 buah biasanya. Dan dari kemungkinan-kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item itu, salah satu di antaranya adalah merupakan jawaban yang benar ya, atau sesuai dengan kunci jawaban. Sedangkan sisanya adalah merupakan jawaban yang salah. Nah, jawaban-jawaban salah ini yang bisa dikenal dengan istilah distractor atau pengecoh. Nah, setiap pengecoh itu harus berfungsi dan akan berfungsi dengan baik apabila terpilih ya atau dipilih oleh siswa
itu minimal sebanyak 5% dari jumlah pesertanya. Nah, adapun kategori pengecoh atau distraktor dari masing-masing butir soal adalah bisa dilihat sebagai berikut. Pengecohnya baik apabila nilai proporsinya yang memilihnya itu antara 0,00 sampai dengan 0,25. Lalu revisi ya perlu diperbaiki apabila pengecohnya nilai proporsinya itu kurang dari 0,025 dan tidak baik atau ditolak jika nilai proporsinya 0,000. Ya, jika seperti itu maka si pengecohnya itu tidak berfungsi dengan baik dan harus diperbaiki, harus direvisi. Jadi terkait dengan fungsi pengecoh ini yang perlu kita pahami adalah kita harus alternatif jawaban yang ada di PG itu harus berfungsi semuanya. Jangan sampai ketika siswa menjawab atau peserta tes menjawab itu sudah mengetahui bahwa jawaban yang misalkan itu sudah pasti salah. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus betul-betul berfungsi, harus betul-betul bisa dianalisis ketika peserta tes akan menjawabnya. Sekali lagi, ini bukan dalam artian kita ingin jawaban dari peserta didik salah, bukan. Namun ini demi seorang guru itu membuat soal dengan kualitas butir soal yang sangat baik. Ya, bukan dalam artian kita ingin jawaban siswa salah, tapi kita menginginkan butir soal yang kita susun, yang guru susun, itu bisa memiliki kualitas yang baik. Karena pada dasarnya dalam analisis butir soal ataupun analisis kualitas soalnya terkait dengan bagaimana soal ini harus memiliki kualitas yang baik. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu sukar atau sulit juga, ya. Namun proporsional. Ada soal-soal yang sukar atau sulit, ada soal-soal yang sedang, ada soal juga yang mudah. Intinya atau kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana seorang guru perlu menyusun soal harus sesuai dengan materi ajarnya, materi yang diajarkan. Dan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi adalah bagaimana kita harus menganalisis tes soal ataupun butir soalnya sehingga kualitas tes yang dibuat oleh kita sebagai seorang guru itu kualitas tesnya baik atau soal yang dibuatnya soal yang baik. Soal yang baik yang bisa mengukur apa yang hendak diukurnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terkait dengan perhitungannya baik itu validitas tadi, reliabilitas, lalu tingkat kesukaran, daya pembeda, silakan saudara bisa mempelajari lebih dalamnya dengan melakukan literasi dari berbagai macam sumber. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.